Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini tanggal 6 Mei kita bikin video pertama. Ya. Jadi dalam pelatihan ini kita tidak langsung masuk ke materi pelatihannya untuk video pertama ini karena saya butuh penjelasan terlebih dahulu ya supaya apa yang kita lakukan hari ini ya sampai ke ya maksimal 45 hari ke depan itu bisa digunakan nantinya. Tidak hanya nanti setelah selesai pelatihan sudah ya. Jadi kita usahakan supaya apa yang kita dapatkan pada pelatihan ini dapat bermanfaat seterusnya gitu ya. Jadi kita akan eh, melakukan pelatihan untuk membuat AI, untuk membuat kecerdasan buatan, untuk membuat kecerdasan artificial intelligence. Ya, jadi bukan hanya menggunakan jadi bukan hanya menggunakan artificial intelligence, tapi di sini membuat ya. Yang selama ini mungkin Bapak Ibu pernah mengikut pelatihan eh, cara menggunakan ChatGPT atau cara membuat materi pelajaran, cara membuat soal dengan menggunakan eh, dengan menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, di sini ya ChatGPT juga termasuk AI ya. Ada juga misalnya kita face unlock dari handphone kita itu juga kecerdasan buatan ya. Kemudian itu juga AI gitu ya. Kemudian kita unlock handphone kita menggunakan fingerprint itu juga kecerdasan buatan ya, AI. Nah, yang akan kita lakukan di hari ini dan seterusnya itu adalah bagaimana tahapan membuat kecerdasan buatan ya, serta bagaimana mengimplementasikannya pada bidang Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin ya ada yang dari sarjana biologi, ada yang sarjana bahasa, ada yang sarjana matematik dan sebagainya ya. Nanti itu bisa digunakan untuk untuk melanjutkan studi ke S2 gitu ya, yang tadinya tidak untuk menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan metode AI ya, metode kecerdasan artificial intelligence gitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak hanya membuat AI tapi juga kita studi kasus ya yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan untuk kegiatan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di video yang pertama ini eh, saya akan menjelaskan dulu prinsip kerja dari AI itu sebelum kita masuk ke tahapan yang pertama yaitu data collecting gitu ya. Nah, prinsip kerja dari kecerdasan buatan itu berbeda dengan prinsip kerja dari yang selama ini kita gunakan. Yang selama ini kita gunakan dalam hal tulis menulis ya, dalam hal tulis menulis bukan dalam hal kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kita tulis menulis misalnya begini, eh, kalau di handphone kita itu kita menggunakan eh, ini ya, nggak kelihatan ya. Nah ini ya pola ya, pola di handphone untuk unlock ya. Itu kita pertama merekam pola itu ya, merekam pola di handphone kita ya. Kemudian ketika kita mau apa, eh, membuka handphone kita ya, mengaktifkan handphone kita, maka kita akan memasukkan pola yang sama ya. Sama, password juga begitu. Kita menggunakan operator sama dengan ya. Nah, di sini baru mulai ini kita masuk ke AI ya. Kita menggunakan operator sama dengan. Apakah pola yang kita masukkan itu sama dengan pola yang sudah pernah kita rekam? Ya. Apakah password yang kita masukkan itu sama dengan password email kita? Ya, gitu ya. Kalau sama, ya, sama itu artinya sama persis, gitu ya. Satu sama dengan satu. Ya. Kalau satu dengan 1,1 itu bukan sama dengan. Ya.
atau satu dengan 0,000 0,9999999 itu tidak sama, ya. Jadi kalau sama baru dia aktif, ya. Jadi jika sama dengan, ya, if sama dengan, ya, ini ada codingnya juga ya, baru baru jadi kita berbahasa dulu, berbahasa coding dulu, berbahasa bahasa pemrograman dulu, baru nanti kita tunjukkan bagaimana codingnya, ya. Jadi if sama dengan, ya. Nah, kalau di AI tidak bisa, ya. Jadi kalau tadi pola itu harus sama dengan yang kita rekam, bagaimana dengan fingerprint? Apakah fingerprint yang kita tempel ini sama dengan fingerprint yang pernah kita rekam? Atau face unlock di handphone? Apakah wajah yang di depan kamera ini sama dengan wajah yang direkam? Nah, itu tidak menggunakan operator sama dengan, ya. Jadi yang kita biasa menggunakan sama dengan, lebih besar, lebih kecil, ya. Nah, di AI di sini itu tidak menggunakan operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak, ya. Jadi kalau di AI, ya, itu semuanya prediksi, ya. Semuanya prediksi, sama dalam seperti dalam kehidupan kita, ya. Namanya AI, ya, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Jadi dia punya punya kecerdasan, tidak saklek. Kalau satu, jika password yang dimasukkan sama dengan password, jika pola yang dimasukkan sama dengan pola yang direkam, itu itu bukan cerdas, ya. Cerdas itu kalau seandainya dia ini sepertinya mirip gitu ya. Miripnya itu 99% gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi dia eh, tidak menggunakan operator lebih besar lebih kecil sama dengan, tapi dia menggunakan operator mendekati, ya. Sehingga 0, misalnya 4,9999 itu bisa sama dengan 5,0001, ya. 4,99 atau 4,5 ya. 4,5 itu bisa sama dengan 5,5. 4,5 bisa sama dengan 5,5. Loh, kok bisa sama? 4,5 dengan 5,5 kok bisa sama? Iya, 5,5 itu mendekati 5, 4,5 itu mendekati 5. Ya. Jadi kalau 4,5 itu mendekati 5, 5,5 mendekati 5, artinya 4,5 dan 5,5 itu sama. Ya. Sama apa? Sama-sama mendekati 5. Yang satu mendekati dari atas, yang satunya mendekati dari bawah. Nah, ini konsepnya. Ya. Konsep awalnya begini, gitu ya. Nah, sekarang perhitungannya sedekat apa 5,5 itu ke 5, sedekat apa 4,5 itu dengan 5. Nah, ini kalau diperpajakan bisa bisa apa namanya, eh, bisa deal gitu ya, bisa fair gitu ya. Misalnya batasnya 10 juta. Kalau pengeluarannya 10 juta, itu kalau pengeluarannya 10 juta, itu pajaknya, ini saya hanya ini aja ya. Eh, apa namanya, variabel pastinya saya bukan orang pajak gitu ya. Misalnya dilihat dari pengeluaran. Kalau pengeluarannya di atas 10 juta, maka penghasilannya itu misalnya ya 10%. Kalau pengeluarannya di bawah 10 juta, maka pajaknya misalnya 2,5%. Ya. Tuh. Kalau pengeluarannya di atas 10 juta, maka pajaknya 10%. Kalau pengeluarannya di bawah 10 juta, maka pajaknya 2,5%. Itu misalnya ya. Nah, sekarang kasusnya begini. Satu orang itu pengeluarannya 10,5 juta. Ya, 10,5 juta. Artinya dia penghasilannya bakal kena pajak 10%. Satu orang lagi itu pengeluarannya 9,5 juta. Ya. Pajaknya 2,5%. Ya. Jadi
4,5 juta, 9 juta setengah ke 10 juta, bedanya 500.000. Itu bedanya 500.000 ya. Bayangkan kalau seandainya bedanya itu yang satu pengeluarannya itu 10,1 juta, ya, 10,1 juta, maka pajaknya kena 10%. Bagaimana kalau dia satu orang lagi itu pengeluarannya 10 juta kurang 100, berarti pajaknya 2,5%. Lalu apa bedanya pengeluaran dari dua orang ini? Yang satu 10 juta kurang dikit, yang satu 10 juta lebih sedikit. Ya. Yang satu kena 10%, yang satunya kena 2,5%. Gitu. Nah ini jadi apa namanya, eh, apa ya namanya itu, keadilan gitu ya. Eh, lalu bagaimana cara penyelesaian hal-hal yang seperti ini? Sama nilai-nilai mata pelajaran juga seperti itu gitu ya. Masa cuma beda segini, yang satu dapat A, yang satunya dapat B gitu ya. Ya, maka muncullah eh, A minus, B plus, B minus itu untuk memperkecil ruang ketidakadilan. Ya, di situ. Nah, kalau kemudian kita menggunakan bagaimana cara cara kecerdasan buatan itu, kecerdasan artifisial itu eh, untuk mengambil satu keputusan, ya. Nah, yang biasanya kita menggunakan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, maka di sini kita menggunakan konsepnya mendekati. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, sedekat apa? Nah, sedekat apa itulah nilai yang digunakan. Ya, sedekat apa itu kita kembali ke statistik. Ya, sedekat apa dia itu adalah kembali ke statistik. Sedekat apa kemiripan wajah yang ada di depan kamera dengan wajah yang sudah pernah direkam, ya, seperti aplikasi-aplikasi itu ya, apa namanya, verifikasi wajah gitu ya. Aplikasi itu untuk mengaktifkannya kita pakai fingerprint gitu ya. Nah, itu. Jadi sedekat apa gambar yang ada di depan kamera itu dengan gambar yang pernah direkam? Sedekat apa gambar yang ada di scanner fingerprint itu dengan yang sudah pernah direkam? Ya. Nah, jadi di situ apa namanya, konsep kerjanya AI, ya. Konsep kerjanya kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, nanti itu kita dipraktekkan, ya. Bagaimana eh, komputer itu bisa mengenali objek, ya. Bagaimana komputer itu bisa mengenali objek, ya. Nah, jadi di sini full, ya, full statistik. Ya. Jadi ada buku itu judulnya Mathematics and Statistics for Computing. Mathematics and Statistics for Computing. Mengapa matematik dengan statistik itu dihubungkan dengan kata and? Seolah-olah itu dua objek yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau statistik pasti dia menggunakan data yang banyak. Nggak mungkin statistik menggunakan data cuma data yang tunggal. Ya. Kalau statistik berarti kita ngomongin apa? Ngomongin prediksi. Nah, mulai jauh nih. Ya. Kalau statistik, ya, umumnya ngomongin prediksi, ya, untuk memprediksi. Jadi data masa lalu itu mulai dari detik, nah gitu ya, detik ke belakang itu sudah data masa lalu. Ya. Data masa lalu digunakan untuk data masa depan, ya. Nah, kita mengenal deret matematik, ya. Deret matematik itu adalah pola. Ya, 2, 4, 6, 8, 10 titik 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 9, 8. Nah, itu angka keberapa itu kita sudah tahu. Kenapa? Karena dari pola, ya. Makanya di di ilmu komputer itu ada mata kuliah namanya pengenalan pola, ya. Nah, itu fokusnya di statistik, ya. Angka apa yang sering muncul? Angka angka berapa yang paling banyak muncul, ya. Nah, konsep itulah nanti yang akan digunakan. Oh, ternyata
yang sering muncul pada wajah yang sudah pernah direkam itu adalah angka sekian. Sedangkan yang di depan kamera ini, ya, itu angka yang paling banyak muncul itu adalah angka ini. Ya. Nah, nanti dibandingkan, ya, seberapa banyak angka itu muncul, ya, yang di depan kamera itu. Ya. Jadi bukan sama dengan, nggak mungkin sama. Wajah yang di depan kamera dengan wajah yang sudah pernah kita rekam ke handphone kita itu tidak akan mungkin sama. Ya. Walaupun kita memotretnya dengan kecepatan yang super cepat, kemudian kita bandingkan dua foto itu, ya, apakah sama dengan itu tidak akan sama. Ya. Jadi ya kita pakai seberapa dekat. Ya. Nah, salah satunya untuk melihat seberapa dekat itu adalah seberapa banyak angka yang apa namanya angka yang sama eh, dengan yang sudah pernah direkamkan, gitu ya. Samanya pun tidak tidak benar-benar sama, gitu ya. Misalnya 58 dengan 59 atau 58 dengan dengan 57 gitu ya angkanya itu ya. Angka apa itu nanti nanti saya perlihatkan ya. Oke, nah nanti di bagian akhir dari kegiatan kita ini adalah eh, bagaimana eh, metode AI ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan bidang kita masing-masing. Ya, misalnya mau lanjut ke S2 atau mau lanjut ke S3. Ya, yang tadinya biasanya eh, menggunakan metode ini, menggunakan metode ini. Ya, nah sekarang eh, saya mau menyelesaikan masalah ini, apa namanya, prediksi atau ya prediksi ya, prediksi minat siswa terhadap satu jurusan, ya. Prediksi minat siswa terhadap satu jurusan. Ingat, ini prediksi, ya. Kalau dulu itu ada yang namanya tinjauan cuaca, ya. Tinjauan cuaca. Tepat besok jam 4 akan hujan selama 30 menit. Tepat, ya. Itu saya masih kecil ya. Masih kecil ya. Mungkin mungkin masih kelas kelas 0 dulu ada ya, kelas 0, ya. Itu tinjauan cuaca. Sudah sering kali meleset, ya, maka berganti menjadi perkiraan cuaca. Sudah mulai dikira-kira. Ya. Kemudian, ya, banyak sekali yang meleset, berubah lagi namanya menjadi prakiraan cuaca. Ya. Dan selalu meleset terus, maka terakhir bergantilah menjadi ramalan cuaca. Nah, kalau sudah ramalan, ya rasanya nggak ada orang yang percaya dengan ramalan. Ya. Nah, jadi di sini kita memprediksi, ya, memprediksi. Prediksinya, apakah wajah di depan kamera itu mendekati wajah yang sudah pernah direkam? Ya, ternyata ternyata dia unlock. Oh, berarti sama dong? Enggak, ya. Walaupun dikatakan di situ pengenalan wajah, tapi operatornya bukan sama dengan. Tapi dia melewati threshold nilai ambang yang sudah ditentukan. Ya. Jika mendekati lebih dari 90%, maka dia akan unlock. Gitu. Ya. Kalau aplikasinya memasang threshold sampai 99%, ya, maka handphone kita tidak akan bisa unlock melalui face recognition. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya, untuk video yang pertama ini uh, saya cukupkan. Saya akan langsung lanjut video untuk data collecting. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.